para pecinta bambu unik Nusantara. Berjumpa lagi bersama kami Madi Jaya, masih tetap di channel Bambu Dewata. Kali ini kami akan memberikan satu pencerahan di pagi hari ini. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan tentang pencerahan kami seputar bambu unik memberi satu manfaat bagi para teman-teman pecinta bambu unik se-Nusantara, dan juga saya juga mengucapkan kepada para teman-teman subscriber dimanapun mereka berada, saya mengucapkan semoga selamat dan bahagia selalu. Tak lupa sebelum video ini ditonton, kami mengucapkan salam rahayu, salam sejahtera, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya bagi teman-teman kami yang berbeda agama. Semoga semuanya tetap berbahagia, selamat, dan sejahtera walaupun kita berbeda agama, tapi tetap dalam satu hobi, satu tujuan, satu rumpun dalam pecinta bambu unik se-Nusantara. Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat, bahagia, damai, dan sejahtera. Di kesempatan pagi ini kami akan menjelaskan beberapa jenis-jenis bambu sabdo yang akan kami terangkan, karena pada pagi hari ini kami akan menerangkan ciri-ciri bambu sabdo yang akan kami kaji sesuai dengan kacamata batin saya, memberikan sebuah pencerahan bambu unik yang akan kami sampaikan di pagi hari ini. Adapun beberapa ciri yang telah kami dapatkan dari alam tentang bambu sabdo lutut adalah sebagai berikut. Ini ciri-cirinya seperti ini. Ini kami dapatkan dari bambu ori. Kalau kita sendiri pribadi tidak memahami apa itu bambu unik, apa itu pakem-pakem bambu unik yang telah diwariskan kepada para leluhur sesepuh di zaman dahulu, sehingga beberapa pakem-pakem bambu unik itu tersendiri bisa tercipta, bisa terbentuk, bisa dibetarkan oleh para sesepuh zaman dulu. Itu sangat luar biasa sekali, saudara-saudaraku para pecinta bambu unik se-Nusantara, karena kita sebagai generasinya sangat beruntung, sangat berterima kasih telah diberikan karya-karya alam yang sangat unik yang bisa disampaikan pada kita semuanya, serta kita sendiri pribadi sebagai pencinta ataupun penikmat bambu unik sendiri yang sering berhubungan dengan alam. Sangat beruntung sekali saudara-saudaraku para pecinta bambu unik Nusantara. Kali ini akan saya jelaskan ciri-ciri khas fisik dari bambu sabdo. Yang pertama ini, perhatikan dengan baik-baik ya. Kalau orang yang tidak memahami bambu unik ataupun pakem-pakem bambu unik, ini dikatakan ini cabang sejajar. Padahal kalau kita perhatikan dengan seksama, karena ini ada ruas double, ini mengarah ke lepas nih arahannya, bukan bambu cabang sejajar. Kalau diteliti ini mengarah ke bambu sabdo lutut namanya ini. Nah, ini yang dikatakan bambu sabdo lutut, ini ada ruas ini agak miring sedikit, agak renggang seperti ini ciri-ciri fisiknya, yang agar kalian semua yang bagi para pemula yang tidak memahami bambu unik atau sebagai pemula ini agar lebih jelas memahami apa itu bambu sabdo. Ciri-cirinya seperti ini. Dari depan ini saya perhatikan tak sebelum biar lebih jelas. Ini ada satu keregangan. Nah, sedangkan ini dia mepet seperti ini. Nah, ini seperti dengkul. Ini kami dapatkan sudah lama sekali. Jenis bambunya namanya bambu ori ini. Yang kedua, ini bambu ampel. Ini bambu ampel. Ini juga bambu sabdo nih. Ciri-ciri fisiknya seperti ini bambu sabdo. Seperti ini. Ini bambu sabdo kami dapatkan dari jenis bambu ampel. Ini ada ruas double, bisa dikatakan juga tumpang sari sabdo ya. Tapi bagi orang yang tidak jeli memahami, ini juga kadang bisa dikatakan jalu, padahal ini bukan jalu, ini carang dari atas ini. Nah, ini namanya bambu sabdo karena dia nekuk
ke samping, sedangkan dia punya mata, dia punya ruas, dia turun ke bawah seperti ini. Dikatakan bambu sabdo. Ini ciri fisik yang kedua. Nah, sedangkan ciri fisik yang ketiga seperti ini, bisa diperhatikan. Nah, ini ada dua double ini. Ada orang mengatakan ini bambu sabdo palon, ada juga ini mengatakan yin yang. Buat saya pribadi, tetap ini akan saya kaji, karena ini juga bisa dikatakan juga bambu sabdo juga. Cuman nama sabdo itu macam-macam, ada sabdo lutut, sabdo palon, ada juga yang bilang ini bambu yin yang. Tapi kadangkala kalau kita jeli, kita memahami beberapa jenis bambu sabdo, itu kebanyakan bambu sabdo itu ada di dalam itu ada bulu perindunya. Ini pernah saya mengadakan satu uji coba, saya potong di bawahnya, ternyata ini kosong, tidak ada. Nah, ini kalau dipotong juga kosong, tidak ada. Nah, ini uji saya pada saat saya mencoba untuk mengetahui apakah benar di dalam bambu sabdo itu ada bulu perindunya. Seperti ini. Perhatikan ini kan kosongnya, tidak ada sama sekali. Dari jenis bambu ampel ini. Akan tetapi ini ada satu jenis bambu mengarah ke bambu yin yang. Orang bilang tuh, biasanya orang pada umum bilang di bambu yin yang, karena ini sebelum saya gergaji, saya potong, saya ukir, ini ada taban seperti ini. Ini sampingnya seperti ini. Jadi seperti lambangnya orang Buddha tuh, orang Buddha Konghucu, namanya yin yang. Ada yin yangnya modelnya seperti ada suasana alam, namanya ada alam gelap, ada alam terang, ada kebaikan maupun keburukan, ya dikatakan yin yang. Nah, seperti ini. Cuman ini sudah saya potong, saya bersihkan, saya ambil, ternyata ini dalamnya ada bulu perindunya walaupun kecil. Ini terbukti bahwa di dalam bambu sabdo ini ada bulu perindunya, tapi jenisnya bulunya jenis selendang ya, kecil. Nah, ini dalamnya juga ada ini, di sini kecil, di sini tidak terlihat, tapi ada satu benang seperti senar gitar ya, dalamnya sangat kecil sekali, bisa diperhatikan nih. Nah, ini. Kalau ini terlihat sangat jelas nih, di sini seperti selendang ya, melungker naik ke atas ini. Nah, ini pembuktiannya. Kalau kita bicara tentang alam, tentang kuasa yang menciptakan bambu ini, ya begitulah kebesaran Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan bambu unik. Kadangkala sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, karena kebesaran dan mukjizat alam yang telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, kita tidak pernah mengetahui bagaimana proses terjadinya bulunya bambu. Karena saya tidak bilang bulu perindu, tapi ada bulunya bambu atau galinya bambu yang tepat sekali. Kalau kita bilang bulu perindu, nanti akan beda lagi ceritanya itu, karena orang-orang pada umumnya kan bicara tentang bulu perindu. Kalau buat saya pribadi sebagai pengamat maupun peneliti bambu unik di alam ini, saya katakan ini adalah galinya bambu nih. Sedangkan galinya bambu itu ada macam-macam, ada 3 macam. Ada yang model seperti selendang, ada model seperti sinar gitar, ada yang model seperti serabut. Nah, ini yang jenisnya seperti selendang. Walaupun kecil, ini sudah terbukti bahwa ciri khas dari bambu sabdo ini menandakan bahwa di dalamnya ada buluhnya bambu ataupun galinya bambu. Kalau bicara tentang khasiat, tuah, segala macam hal-hal yang mistik, maaf sekali saudara-saudara, saya tidak dapat mengkajinya. Nanti akan lepas dari karana pencipta alam, itu karena spiritual yang sangat berbeda itu, kalau menurut saya pribadi. Oke, ada lagi ciri khas yang lainnya akan saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini juga namanya bambu sabdo. Ini bambu sabdo namanya, dari jenis bambu apel. Setelah ini juga saya potong, saya buang, saya teliti. Ini ada dua jenis galinya bambu. Ya, ini galinya bambu. Yang satu dia seperti sinar kecil, serabutnya kecil, seperti ini, bisa diperhatikan. Nah,
seperti ini dalam bambu sabdo seperti ini. Nah, terus yang di atas dia seperti serabut ini, nah, tapi ini sudah mengering ini. Nah, biar lebih jelas, antara atas dengan di bawah tuh sangat berbeda jenisnya. Nah, ini modelnya seperti serabut tapi sudah mengering di dalamnya, bisa diperhatikan. Nah, seperti ini. Nah, terus ini seperti ini. Begitu penjelasan dari saya tentang ciri-ciri fisik bambu sabdo, bahwa kebanyakan bambu sabdo itu di dalamnya pasti ada bulu perindunya. Ada galih bambunya. Karena setiap bambu sabdo memang selalu ada. Cuma kadang-kadang juga kita mendapatkan sebuah keberuntungan kalau kita bisa menemukan namanya galihnya bambu. Galihnya bambu itu memang macam-macam, ada yang, saya ulangi lagi, ada yang model seperti selendang galihnya. Yang kedua seperti ada senar gitar, seperti kayak senar gitar. Yang kedua modelnya seperti serabut seperti ini. Oke, begitu dulu penyampaian saya tentang ciri-ciri dari bambu sabdo. Sekarang akan saya jelaskan tentang hakikat maupun filosofi dari bambu sabdo itu sendiri. Dari menurut kacamata spiritual saya, sesuai dengan filosofi kehidupan saya pribadi, selama saya melakukan sebuah pemulangan, selama saya melakukan satu perjalanan spiritual mencari bambu unik, tujuan saya adalah yang pertama, saya bisa mengolah rasa saya, kepekaan saya terhadap apa-apa yang telah disuguhkan oleh alam, terutama karya seni alam lewat bambu unik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendapatkan satu manfaat, yaitu bisa olahraga, bisa sehat jasmani saya. Yang ketiga, saya bisa melatih juga daya upaya hawa nafsu saya di saat kita menemukan beberapa yang unik. Jadi seorang pembulang, kalau saya perhatikan itu benar-benar sangat olahraga yang sangat berarti, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Oke, itu sementara seperti dulu kata-kata dari saya. Kita kembali langsung ke pencerahan yang akan saya sampaikan kepada kalian semua, para pecinta bambu unik senusantara. Semoga kajian saya ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat kepada teman-teman kalian semua, karena setiap wedaran maupun setiap kajian bambu, setiap orang, walaupun para sesepuh zaman dulu maupun sekarang, itu cita rasa dalam dirinya maupun olah rasa dalam dirinya, apa yang ditangkap dari alam sesuai dengan kacamata batinnya maupun olah rasanya itu berbeda-beda. Tapi itu sah-sah saja itu, saudara-saudaraku, karena itu adalah bagian daripada perjalanan spiritual setiap seseorang yang merasa peka, yang merasa mengetahui tentang olah rasanya dari wedaran-wedaran yang telah disampaikan kepada kita semua, agar kita sendiri juga ambil sisi positifnya saja, bahwa setiap kajian, setiap filosofi itu mengandung makna-makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi setiap bambu seperti ini, bambu sabdo seperti yang akan saya kaji sebentar lagi ini, kita harus samakan grafiknya, frekuensinya ataupun gelombangnya. Anggap ini adalah bambu sabdo yang melambangkan simbol ucapan yang benar, pikiran yang benar, dan juga di saat kita mengucapkan pikiran yang benar, ucapan yang benar, kita selalu menjadi orang yang rendah hati. Kata sabdo artinya sabda. Sabda artinya berucap yang mempunyai inti kekuatan dalam diri. Ucapan yang bersabda artinya ucapan yang benar-benar diawali oleh kebenaran yang dimulai dari pikiran, ucapan, perbuatan dalam diri, benar-benar sudah disaring, sudah dinetralisir dari hal-hal yang buruk, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita sabdakan benar-benar mempunyai satu kekuatan energi
yang bisa disampaikan kepada orang, dan orang itu sendiri pun akan mendengar apa yang kita ucapkan dengan merasa ada karisma dalam diri sendiri. Nah, sedangkan ciri fisiknya yang bentuk seperti melengkung ini, seperti melengkung itu menandakan sifat kerendahan hati. Nah, sifat kerendahan hati dan selalu kita menunduk. Ah, kata kerendahan hati adalah ada dua macam, saudara-saudaraku. Pertama, kerendahan hati kita selalu melihat ke dalam diri sendiri. Yang kedua, kerendahan hati apa yang disampaikan kepada orang lain akan bisa menilai bahwa kita bukan manusia yang sombong, bukan manusia yang angkuh, ataupun manusia yang takabur. Nah, itu kesimpulannya seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, bambu sabdo ini adalah bambu yang memberikan satu pesan, memberikan pesan kepada kita agar selalu menjadi manusia-manusia yang berbudi luhur, manusia-manusia yang mempunyai budi pekerti, terutama apa yang disabdakan, apa yang diucapkan benar-benar nyata adanya, tidak ada yang dikurangi, ada yang dilebihi. Makanya orang zaman dahulu kala, kalau saya pelajari, kenapa orang dulu setiap berujar maupun bersabda ataupun bersumpah, ucapannya benar-benar sangat mumpuni para saudara-saudaraku, para pecinta bambu di Nusantara. Kenapa? Karena orang dulu benar-benar dia mempunyai satu jenis tirakat maupun ritual yang sangat luar biasa. Jadi dia orang yang jarang bicara, para leluhur kita kebanyakan dia selalu tirakat, selalu bertapa, selalu merenungkan diri ke dalam. Nah, jadi di saat apa yang diucapkan benar-benar menjadi sabdo. Nah, sabdo ini benar-benar ucapannya benar-benar mandi kayak orang Jawa bilang. Jadi kesimpulannya kalau saya tangkap dari bambu sabdo lutut ini adalah ucapan yang kita sabdakan, ucapan yang kita keluarkan melalui mulut kita, benar-benar ucapan yang murni, yang bersih, yang didasari oleh hati dan pikiran yang benar-benar tercurahkan lewat mulut kita sendiri. Jadi apa yang didengar oleh seseorang itu dia merasa nyaman, merasa damai, merasa cepat terkonsentrasi mengerti dengan kata-kata kita, dan juga bisa direnungkan dengan baik dan benar. Itulah sabdo yang benar-benar mengarahkan seseorang untuk menuju ke jalan yang baik. Sedangkan model seperti lutut itu menandakan sifat yang rendah hati. Nah, ada orang Jawa bilang, pernah saya mendengar kata-kata sesepuh orang Jawa bilang dulu, karena saya sudah lama hidup di tanah Jawa. Orang Jawa bilang dulu seperti ini, pernah saya dengar. Semeleh nu hatimu, cilik no angen-angenmu. Saya ulangi lagi ya. Semeleh no hatimu, cilik no angen-angenmu. Itu setelah saya renungkan, itu ternyata persis seperti filosofi bambu sabdo lutut ini, saudara-saudaraku, para pecinta bambu di Nusantara. Yang artinya apa? Bagi yang tidak mengerti bahasa Jawa, semeleh no hatimu artinya apa? Rendahkan hatimu, itu bukan kecilkan hatimu, rendahkan hatimu. Itu disuruh merendahkan hatimu. Tujuan merendahkan hatimu apa? Agar energi hawa kesombongan, energi hawa keserakahan, energi hawa nafsu yang terlalu membara, terlalu membabi buta, itu bisa dikontrol ataupun bisa direm. Gitu. Caranya mengontrol ataupun bisa mengerem apa? Adanya di titik kesadaran dalam diri. Karena adanya titik kesadaran dalam diri itu akan kita lebih mawas diri, lebih eling waspada, apa yang akan tercurah, apa yang muncul dalam diri itu bisa dikontrol. Jadi benar-benar ucapannya itu ada bobotnya, ada sabdanya dalam diri. Itu yang dikatakan semeleh hatimu. Itu semeleh merasa kita itu seperti tidak ada apa-apanya, merasa diri kita seperti kosong, tapi ada sisi kekuatannya. Itu yang dikatakan semeleh hatimu. Tidak mengumbar hawa nafsu kesombongan, tidak mengumbar hawa nafsu keangkuhan, dan juga tidak mengumbar hawa nafsu keegoan dalam diri. Kita sebagai kalayak manusia, sesama manusia itu sesungguhnya sejajar tingkatannya. Tidak ada yang kaya maupun tidak ada yang miskin, semuanya sama aja. Yang terpenting
marilah saudara-saudaraku kita sama-sama belajar dari alam maupun dalam kehidupan sehari-hari, agar apa yang disampaikan maupun memberikan pesan dari alam itu sendiri, kita pelan-pelan dipelajari sesuai dengan kepekaan dalam diri sendiri. Nah, kita kembali lagi ke bicara tentang semeleh hatimu, cilik no angan-anganmu, apa artinya? Cilik no angan-anganmu apa? Angan-angan kita artinya jangan terlalu dibesarkan, angan-angan ataupun impian kita jangan terlalu dibesar-besarkan itu. Jadi dua sisi kata ini sangat berkaitan hubungannya. Ibaratkan seperti rel dengan kereta apinya itu tidak bisa dipisahkan. Seperti ibaratkan dua sisi mata uang. Arti kata semelehno hatimu, cilikno angan-anganmu, persis seperti lambang bambu sabdo lutut ini. Gitu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan walaupun hanya sedikit pembelajaran dari saya, pencerahan dari saya, semoga berguna bagi para teman-teman, para pecinta bambu Nusantara. Tak lupa saya sampaikan selalu, kita sebagai manusia tetap selalu belajar dan belajar terus pada alam itu. Karena saya sendiri pribadi masih tetap selalu belajar dan belajar untuk memahami kepekaan olah rasa saya, apa yang telah disampaikan kepada alam. Nah, jadi setiap pakem-pakem apa yang akan saya dapatkan dari alam itu sendiri tetap akan saya kaji, akan saya pelajari sesuai dengan kacamata batin saya pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini benar-benar berguna kepada teman-teman para pecinta bambu itu sendiri, dan juga kepada para subscriber dimanapun mereka berada. Semoga kajian yang saya sampaikan pada hari ini yang berhubungan dengan bambu sabdo ini agar selalu diselaraskan dan diseimbangkan pada diri sendiri. Jadi bambu ini hanya sebatas simbol ataupun figur maupun lambang yang disampaikan kepada alam. Nah, apa yang disampaikan kepada alam ini kita pelajari, kita sesuaikan kepada batin kita masing-masing. Itu akan sangat berguna, akan sangat memberikan satu keseimbangan antara diri sendiri kepada alam, antara alam kepada diri sendiri. Maka daripada itu, seorang pemulang bambu ini yang benar-benar memahami filosofi kehidupan itu sendiri, itu akan menjadi manusia yang didaya untuk memahami, memerangi diri sendiri, didaya untuk menelusuri kehidupan dalam perjuangan melangkah ke depannya. Semoga peredaran saya hari ini bisa memberikan satu manfaat yang berguna kepada teman-teman sekalian, kepada para pecinta bambu senusantara. Tak lupa sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika peredaran saya pada pagi hari ini, pencerahan saya pada hari ini ada salah kata. Karena saya sendiri juga manusia biasa yang masih terus belajar dan belajar untuk memahami tentang bambu itu sendiri. Akhir kata, saya mengucapkan salam rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi para teman-teman, para pecinta bambu senusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.